Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyambung video yang kemarin yang saya buat tentang perjuangan seorang suami istri dan juga anaknya yang sampai ke Baitullah. Dari mulai niat mereka yang sangat kuat, kemudian halangan rintangan di perjalanan, sehingga karena kuatnya niat mereka untuk menuju ke tanah suci, akhirnya semua halangan dan rintangan itu tidak jadi masalah dan mereka bisa sampai ke tanah suci. Dan sesampainya di tanah suci, Masya Allah, mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa. Seolah raja, mereka disambut oleh orang-orang baik di sana, diberikan sesuatu, hadiah, pemberian, macam-macam ketika di tanah suci di Mekah dan di Madinah. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan setidaknya ada 4 manfaat kita melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Yang pertama, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang satu dengan umrah lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim nomor 1349. Nah, ini juga yang mungkin mendasari semangat orang-orang Islam Indonesia yang setiap bulan bahkan setiap tahun ya, melaksanakan ibadah umroh dan haji. Jadi bukan semata-mata mereka membuang-buang uang atau punya banyak uang melaksanakan ibadah, tetapi ada tujuan lain yang ingin mereka capai, yang ingin mereka gapai di tanah suci, yaitu apa? Dihapuskannya dosa-dosa yang telah mereka perbuat ya, dari di antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya. Ya, Masya Allah, itu yang pertama, manfaat atau fadilah daripada kita melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, hadis riwayat Imam Tirmizi. Umrah itu menghilangkan fakir dan menghapus dosa. Saya tidak pernah atau belum pernah menemukan selama menjadi seorang tour leader umrah ada orang yang setelah pulang dari umrah kemudian jatuh miskin dan hidupnya susah. Belum pernah saya menemukan. Kalaupun mungkin ada, bisa jadi, tetapi saya sendiri pribadi saya belum menemukan jemaah saya yang seperti itu. Artinya Allah memang sudah cukupkan untuk orang-orang yang terpanggil ke tanah suci, baik itu bekal sendiri ke tanah suci dan sepulang dari tanah suci Allah juga akan jamin rezekinya. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Baihaqi. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk ibadah umroh. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, ibadah umroh ini juga adalah dalam rangka kita fisabilillah, meniti jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam potongan ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuh, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya
mengganti dengan sesuatu yang mungkin lebih besar daripada yang kita keluarkan. Sudah banyak sekali Bapak Ibu sahabat sekalian contohnya. Saya banyak sekali membawa jamaah yang memberikan testimoni sangat-sangat baik. Bahkan di beberapa video saya yang lalu ada seorang yang tukang nasi uduk yang Masya Allah suami istri, dia ditawari umrah oleh salah seorang partner saya, seorang Habib, dan dia hanya ikut apa yang diajak oleh Habib itu. Dia bilang, insya Allah Habib saya akan berangkat umroh, walaupun sebenarnya uang yang saya kumpulkan dari hasil jualan itu dipakai untuk membeli mobil. Tapi karena dia ikhlas, ya, karena dia ridho, ikhlas, rela, uang yang dia kumpulkan yang tadinya untuk beli mobil kemudian dipakai untuk ibadah umroh suami istri ini, setelah pulang umroh Allah ganti dengan mobil. Masya Allah. Ada di video saya yang lalu, silahkan dicek. Ya, beliau ini orang Cikarang. Gitu. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, kemudian yang keempat adalah menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Lagi-lagi, seperti kita tahu Bapak Ibu sahabat sekalian, kalau kita beribadah di Masjidil Haram, 2 rakaat kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya sama dengan 100.000 rakaat kita sholat di masjid di luar Masjidil Haram. Maksudnya di Indonesia misalnya. Kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, maka pahalanya 1.000 rakaat. Ya. Jadi itulah kemudian yang menjadi motivasi, yang menjadi penyemangat orang-orang untuk kemudian berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian dihapuskan dosanya. Siapa sih di sini yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah di antara Bapak Ibu sahabat sekalian yang tidak memiliki dosa? Tidak mungkin. Kenapa? Karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, tempatnya khilaf. Maka manusia itu pasti memiliki dosa, dan umroh itu salah satu faedah daripada umroh adalah menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tentunya ibadah umroh yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Mudah-mudahan materi yang sangat singkat ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu sahabat sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umrah dan haji ini segera dibuka kembali, terutama umrah ya, karena kalau haji kan kita masih menunggu bulan haji. Dan mudah-mudahan kita semua yang berniat melaksanakan ibadah umrah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik selama di tanah air dan selama di tanah suci. Allah berikan kemudahan kepada kita. Dan bagi yang ingin bertanya seputar umrah dan haji, silahkan bisa menghubungi saya pribadi di nomor WhatsApp atau di Instagram, bisa DM ke saya, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih telah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.